Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, berubah, berprestasi. Yes. Nah, anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar PAI bersama Ustazah Vivit ya, bersama Ustazah Vivit kembali. Nah, hari ini Ustazah akan mereview kembali pembelajaran yang sudah disampaikan. Yang pertama adalah Ustazah Vivit dari kisah teladan Nabi Muhammad SAW, dan Ustazah Lydia tentang manfaat dan contoh-contoh sikap jujur yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad. Ustazah akan mengeser PPT Ustazah. Kita akan mereview kembali ya. Sebelumnya kita buka bersama-sama PAI-nya di halaman 3 ya. Di halaman 3 kita buka bersama-sama. Di situ adalah sikap jujur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW adalah teladanku. Nabi Muhammad adalah nabi kita ya. Nabi akhir zaman, nabi akhir zaman ya. Nabi yang menyebarkan agama Islam. Diperintahkan oleh Allah untuk mengajak kita semuanya menyembah Allah. Dengan apa? Melaksanakan sholat 5 waktu. Sering bertilawah juga ya. Nabi Muhammad dikenal jujur sejak kecil. Karena kejujurannya Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin itu apa ya? Al-Amin adalah dapat dipercaya. Dan ketika dewasa Nabi Muhammad mulai berdagang. Beliau menjualkan dagangannya Khadijah. Khadijah itu adalah istri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdagang dengan jujur ya. Karena kenapa? Kalau kita berdagang dengan jujur, insya Allah banyak pelanggan, banyak pembeli yang menghampiri kita. Karena apa? Karena mereka percaya dengan kejujuran kita ya. Misalkan kita ketika berdagang itu ada cacat sedikit, kita beritahu kepada pembeli kita bahwa oh ini ada cacatnya sedikit saja. Gimana? Bagaimana? Apakah kalian jadi membeli daganganku? Nah, seperti itu. Jadi kita lihatkan, kita harus jujur. Karena apa? Pembeli itu suka pedagang yang jujur. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro. Ya. Nanti insya Allah jika kita memenuhi panggilan Allah untuk beribadah, melaksanakan ibadah haji atau umroh, insya Allah di sana kita bisa melihat Gua Hiro. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita bisa melihat Gua Hiro, tempat penerimaan wahyu yang pertama oleh Nabi Muhammad. Pada tanggal apa? 17 Ramadan ya. Tepatnya 17 Ramadan, malam tersebut dikenal dengan malam Nuzulul Quran. Nuzulul Quran berarti turunnya wahyu Al-Quran. Keuntungan bersikap jujur. Nah, direview lagi. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, jadi anak jujur itu pasti beruntung. Insya Allah apa ya? Karena apa? Allah mencintai anak yang berkata jujur. Jujur adalah lurus hati, ya, tidak berbohong. Nah, di sini ada manfaat sikap jujur, yaitu dipercaya orang-orang lain, mendapatkan pahala dari Allah,
memberi kemanfaatan bagi manusia dan dilindungi Allah dari segala kejahatan, ya, mendapatkan balasan surga dari Allah. Siapa ya yang ingin masuk surga? Insya Allah semuanya jika melakukan sifat jujur, kita diberi balasan oleh Allah surga. Nah, selanjutnya adalah contoh perilaku jujur. Jujur antara lain, contohnya mengembalikan sisa belanja yang diberikan ibu. Nah, kemarin sudah Ustazah Vivit, Ustazah Lydia jelaskan ketika kita diberi kepercayaan oleh ibu untuk membantu membelikan belanjaan, nah, kita harus mengembalikan sisa belanja yang diberikan oleh ibu, ya. Tidak mencontek saat ulangan. Karena musim pandemi ini kita PH, ya, penilaian harian itu kan online. Jadi Ustazah ingin kalian ketika ujian di rumah silakan tidak melihat buku. Boleh membaca buku, boleh. Ketika sebelum PH belum membuka dibaca dulu, enggak apa-apa. Nah, ketika kita nanti sudah PH, silakan ditutup, tidak melihat. Karena apa? Allah itu melihat kita, walaupun nanti tidak ada ayah atau ibu, tidak ada ustazah. Tapi Allah selalu bersama kita. Yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Yang selanjutnya yaitu contoh perilaku jujur, berkata sesuai dengan kebenaran. Berarti ketika kita walaupun salah pun kita harus jujur, kita harus mengakui kesalahan, ya, dan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Sekecil apapun kesalahan kita, segeralah meminta maaf kepada orang yang kita terhadap kesalahan yang kita lakukan, ya. Kita segeralah meminta maaf. Dan tidak berkata bohong. Selanjutnya Ustazah akan mereview kembali dari yang sudah Ustazah sampaikan 2 minggu kemarin, ya, tentang keteladanan Nabi Muhammad, contoh sikap jujur dan manfaatnya. Karena kejujurannya Nabi Muhammad mendapatkan gelar apa, ya, teman-teman? Ya, betul sekali. Al-Amin. Nah, karena kejujuran Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin. Siapa nama istri Nabi Muhammad? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Nabi Muhammad mempunyai istri yang pertama yaitu adalah Khadijah. Di mana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama? Ya, di Gua Hiro, ya. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hiro. Malam turunnya Al-Quran disebut apa, ya? Tepat sekali, Nuzulul Quran. Nuzulul Quran yaitu malam turunnya Al-Quran. Yang terakhir, Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama pada tanggal 17 Ramadan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita sudah betul sekali menjawab dari pertanyaan yang Ustazah review dari kisah teladan Nabi Muhammad. Selanjutnya Ustazah minta silakan kita akan membahas soal di halaman 8 yang bagian Romawi A dan Romawi B. Silakan Ustazah minta semuanya dibuka. Ya, yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW ketika muda menjualkan dagangannya dari A. pamannya, B. kakeknya, atau C. Khadijah. Kira-kira apa, ya? Ya, yang pertama adalah C. Kedua, sifat Rasul yang menunjukkan sikap jujur adalah sidik, amanah, batonah. Ya, nomor 2 adalah A. Nomor 3, lawan dari sifat jujur adalah sombong, bohong, mujur. Betul sekali.
Ya, nomor 3 adalah B, bohong. Jadi kebalikannya dari sikap jujur adalah bohong. Yang 4, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama di A. Makkah, B. Madinah, atau C. Gua Hira. Ya. Nomor 4 adalah C. Gua Hira. Yang kelima, kejujuran akan menghasilkan kebahagiaan, sedang kebohongan mengakibatkan A. kesenangan, B. penderitaan, atau C. kejayaan. Oh maaf ya, nomor 5 itu Ustazah salah menulis. Yang nomor 5, oh iya betul ya, kejujuran akan menghasilkan kebahagiaan. Nah, ketika kita jujur berarti bahagia, betul ya, sudah betul. Sedangkan bohong itu akan mendatangkan penderitaan, 5B. Yang 6, sikap jujur yang dicontohkan Nabi Muhammad harus A. dicontoh, B. diabaikan, atau C. dilalaikan. Ya, nomor 6 adalah A. dicontoh. Sikap Nabi Muhammad berarti kita contoh semuanya ya. Karena apa? Uswatun hasanah. Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah. Berarti contoh teladan kita yang baik. Nomor 7. Ahmad disuruh ibunya membeli gula. Ada sisa pengembalian ketika membeli gula. Ahmad harus apa? A. mengembalikan jajanannya. B. mengembalikannya kepada ibu. Atau C. menyimpannya rapat-rapat. A. membelikan jajanan, B. mengembalikannya kepada ibu, atau C. menyimpannya rapat-rapat. Ya, betul sekali. Nomor 7 adalah B ya, mengembalikannya kepada ibu. Selanjutnya di nomor 8. Kejujuran harus titik-titik di sekolah dan di rumah. A. diterapkan, B. diabaikan, atau C. dilalaikan. Ya, betul sekali. Nomor 8 adalah A, diterapkan. Jujur dimanapun kita harus menerapkannya. Ya, kita terapkan dimanapun kita berada. 9, kejujuran adalah pangkal kebahagiaan. A. 10, anak yang jujur, titik-titik banyak orang. Apa ya kira-kira? Ya, anak yang jujur disayang Allah, disayangi orang lain juga ya. Berarti jawabannya adalah B. 11. Bohong adalah perbuatan tercela, sedangkan jujur adalah perbuatan. Kalau bohong itu tercela, berarti tidak baik. Berarti kalau jujur itu perbuatan ya terpuji atau perbuatan baik. 11A. 12, jujur artinya berkata sesuai. Ya, B, kebenaran. Selanjutnya nomor 13. Orang jujur akan mendapatkan, orang yang jujur berarti mendapatkan pahala. Nomor 13A. 14. Orang yang dipercaya oleh orang lain adalah orang yang A. kaya, B. miskin, atau C. jujur. Ya, C. jujur. 15. Arik mencontek saat ujian agar hasil ulangannya bagus. Perilaku Aril termasuk sikap. Nah, kalau kamu mencontek saat ujian hasilnya bagus, berarti sikapnya apa? Betul, tidak jujur. Anak-anak semuanya, ketika kita ulangan itu janganlah mencontek. Karena kenapa? Mencontek adalah perilaku tidak jujur. Ketika kita ulangan, kita harus apa? Jujur, tidak mencontek ya. Yakin bahwa kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk yang Romawi B, silakan nanti ditulis sesuai dengan PPT jawaban yang Ustazah berikan di PPT kalian ya. Silakan dilanjutkan nanti. Sebelumnya Ustazah akan mengeser ya, mengeser
sebuah video, silahkan dilihat, didengarkan ya. Silakan Ustazah minta dilihat. Silakan dilihat ya. Kue cubit, kue cubit. Silakan Bu. Dibikin Kue cubitnya. dadakan 500-an. Kue cubitnya Bu. Beli apa ya? Silakan dibeli, Bu. Silakan Bu. Ini kue cubit terenak buatan Uma. Kue cubit ya. Boleh deh 2 bungkus. Wah, ini uangnya ya. Nah, mantap. Alhamdulillah. Makasih ya Bu. Bu, ini uangnya belum ada kembaliannya. Kalau ada, uang pas 20.000 aja Bu. Iya, Bu. Buat kalian aja deh kembaliannya. Loh, saya lagi buru-buru nih Bu. Ini Makasih ya, beneran, Dek. Bu. Ini gimana? Perhatikan ya, Bu. Wah, kalau semua pembelinya kayak ibu tadi, Rara bisa untung banyak. Wah, ada Nusa sama Rara. Nusa Rara. Bazarnya. Wih, asik. Kita jadi ada temenan jualan nih, Ra. Emang Kak Abdul sama Kak Syifa jualan apa? Wih, agar-agar jelly. Agar-agar jelly. Dan satu lagi, tada! Kue cubit coklat meler. Hah? Kue cubit juga? Masa jualannya sama sih? Aduh, Ra, jangan gitu. Kuenya boleh sama, tapi rasanya kan beda. Ya kan? Enakan juga kue cubitnya Uma. Ayo, Bu, Pak. Ini agar-agar jelly kenyal. Kue cubit coklat meler. Cuma 500. Ayo, ayo, dibeli. Ayo, sini Pak, Bu. Bapak, Ibu, Om, Tante, ayo, ayo. Di sini ada kue cubit Uma. Dibuat dengan cinta. Ayo, kue cubit coklat meler. Bisa melelehkan hatimu. Kue cubit Uma. Makin nyelekit Di coklatnya. sini digigit makin asik. Kue cubit coklat meler. Ayo, ayo. Apa sih? Nggak tahu tuh. Ayo Ibu, Tuan, Bapak. udah Silakan, dari silakan, tadi. silakan. Ya, masa dia duluan sih? Makasih ya, Dek. Sini deh. Dagangan Kak Abdul sama Kak Syifa masih banyak. Wah, saingannya berat nih. Dul, rezeki itu udah diatur. Jadi nggak usah khawatir. Lagian, Nusa sama Rara kan sahabat kita. Jadi, nggak ada istilah saingan. Iya sih. Banyak kali yang dagang. Pak Ujang. Aduh, Rara. Ada apa sih kau? Ini kue cubit buatan Uma enak loh. Pak Ucok harus nyobain. Kebetulan aku lagi cari kue. Alhamdulillah. Ini Pak Ucok. Kebetulan masih ada 3 bungkus lagi. Pas banget itu. Sayang kali kalau cuma 3 bungkus. Tapi ya sudahlah. Ini uangnya. Wah, Makasih Pak Ucok. Pak Ucok, maaf, nggak ada kembaliannya. Itu tunggu dulu sebentar. Sebentar, cari uang. Ra, Hah? sini. Sebentar ya Pak Ucok. Nusa coba tukerin uangnya dulu. Loh, Paten kali kau, Nusa. Dul, Syifa. Ya Nusa. Kalian ada uang 10 ribuan 5 nggak? bentar ya Nusa, kayaknya ada deh. 10.000. Ada gak 20.000? Hah? Oh iya.
kue cubitnya masih kurang kan? Iya Nusa. Nah, kebetulan nih Pak Ucok. Siva sama Abdul juga jualan kue cubit. Ya Pak Ucok. Cocok kali itu. Uang kembalian belanjaanku tadi belikan kue cubit kalian aja ya. Wah, makasih banyak Pak Ucok. Makasih banyak Pak Ucok. Sama-sama Abdul. Siva. Alhamdulillah. Ra, sini deh. Kenapa sih, Ra? Kok malah nawarin kue cubitnya ke Abdul sih? Kalau dibilang gak ada pembelian, pasti Pak Ucok kasih sisanya ke kita. Kan kita bisa untung banyak. Ra, ingat kan pesan Uma? Ingat lah. Kita harus meneladani sifat berdagangnya Rasul. Amanah, jujur, dan terpercaya. Iya sih, tapi kan Uma. Hayo. Iya deh Uma. Nah, gitu dong. Kak Abdul, Kak Syifa, maafin Rara ya. Nah, anak-anak semuanya sudah melihat ya video yang sudah sajikan. Tadi Nusa dan Rara itu melakukan kegiatan berdagang kue cubit. Nah, di situ kita bisa melihat ya, kita bisa menyimpulkan kalau ketika kita berdagang kita harus jujur. Misalkan kalau tidak ada kembalian, kita tukarkan ya uangnya. Jangan kok mengharap mereka itu memberi kembaliannya kepada kita ya. Kita harus tukarkan, kita harus mengembalikan hak yang harusnya mereka peroleh. Yang kedua, tidak boleh menjelek-jelekan dagangan orang lain ya. Kalau kita harus berdagangnya dengan jujur. Artinya kita tidak boleh bersaing antar satu dengan lainnya. Dengan teman pun kita juga tidak boleh melakukan persaingan karena semuanya adalah teman. Dan selanjutnya yaitu adalah ketika kita berdagang ya tidak boleh bohong ya. Misalkan ada cacat atau apapun kita beritahukan kepada pembeli kita. Agar pembeli memiliki rasa percaya kepada kita dan sehingga besok kembali lagi membeli dagangan kita ya. Pokoknya ingat ya, dimanapun kita berada, Allah bersama kita ya. Allah melihat kita semuanya. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi dimanapun kita harus jujur. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah usai, sudah kita lalui bersama-sama. Ustazah ingatkan dibaca kembali buku paket PAI-nya halaman 3 sampai selesai soal-soalnya dibaca ulang karena insya Allah minggu depan kita akan PH ya anak-anak semuanya. Ustazah ingin kalian di rumah selalu jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, jangan lupa pakai masker ketika keluar dan jaga jarak. Ya anak-anakku semuanya, sholatnya 5 waktu, tilawah dan sering murojaah hafalannya, serta membantu orang tua. Ustazah ingatkan selalu jujur dimanapun kita berada. Ustazah ingin semuanya tangan diangkat, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Mari kawan-kawan, sikap berdoa, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai pembelajaran. Ustazah ingin meminta maaf jika selama pembelajaran tadi ada salah kata dari Ustazah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.